Baik, selamat malam ya. Berjumpa dengan Ibu. Ibu kebetulan memegang mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Perkenalkan, nama Ibu Uta Rastiana. Untuk mahasiswa Tangerang, selamat bergabung di kelas ini ya, kelas Prodi Manajemen ya, bergabung dengan mahasiswa dari kampus Keramat 18. Maaf untuk pertemuan pertama, Ibu belum bisa memulai perkuliahan untuk mahasiswa Tangerang karena Ibu juga mendapatkan informasi dadakan ya, jadi belum ada persiapan. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu langsung saja, karena kita membahas mengenai mata kuliah bank dan lembaga keuangan, kita bahas pertemuan dua yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang bentuknya bank dan lembaga keuangan bukan bank ya. Lembaga keuangan bukan bank itu apa? Misalnya adalah pembiayaan, kemudian asuransi, pegadaian, dana pensiun, atau modal ventura, dan masih banyak lagi ya. Oke, Ibu akan share screen dulu untuk materinya ya, mohon disimak. Oke, materinya sudah tampil ya untuk pertemuan kedua, yaitu ruang lingkup bank dan lembaga keuangan ya. Oke, lembaga keuangan di Indonesia ada yang bentuknya perbankan ya, atau ada yang bentuknya bukan perbankan. Tapi keduanya ini merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan, dalam arti sama-sama menghimpun dana dari masyarakat ya, masyarakat umum. Kemudian dana yang sudah terkumpul akan disalurkan lagi ke pihak lain. Ya, pihak lain itu bisa disalurkan ke masyarakat lagi secara personal atau ke badan usaha atau ke perusahaan gitu ya. Jadi menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit ya. Kemudian peran lembaga keuangan ada beberapa ya, dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama, peran lembaga keuangan ya, peran lembaga keuangan ini bisa dalam bentuk bank atau bukan bank ya. Kalau bukan bank itu berarti bisa bentuknya pembiayaan, asuransi, dana pensiun, ya, atau modal ventura, dan masih banyak lagi ya. Itu merupakan lembaga keuangan tapi bentuknya bukan banking ya. Nah, di sini peran lembaga keuangan ada pertama pengalian aset, yaitu lembaga keuangan ya memiliki hak untuk memiliki aset, dalam arti menghimpun dana dari masyarakat ya, dalam bentuk simpanan. Kemudian simpanan atau berupa aset ini akan dipinjamkan kembali ke pihak lain ya. Pihak lain itu bisa ke masyarakat umum lagi, atau perorangan, atau misalnya perusahaan, atau badan hukum, atau badan usaha yang lainnya dari pengalihan aset. Jadi aset yang sudah terhimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan itu bisa dialihkan lagi dalam bentuk pinjaman atau kredit. Yang kedua, peran lembaga keuangan yaitu likuiditas ya, yaitu kemampuan perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan itu memperoleh uang tunai saat dibutuhkan ya. Misalnya bank ya, bank umum atau bank konvensional ingin memperoleh uang tunai dalam jangka pendek. Nah, dia harus melakukan likuiditas. Caranya apa? Bisa saja dia menjual asetnya atau aktivanya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, peran lembaga keuangan realokasi pendapatan ya. Nah, ini dia menyisihkan pendapatan ya untuk persiapan masa yang akan datang ya. Jadi disisihkan ya. Jadi misalnya bank atau lembaga keuangan bukan bank pasti dia akan memiliki pendapatan ya atau keuntungan atau modal ya. Nah, itu tidak semuanya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, tapi sebagian disisihkan untuk persiapan di masa yang datang ya. Kan kita tidak tahu ya di masa datang apakah nanti perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan ini akan terus maju atau bangkrut ya. Jadi harus ada dana yang disimpan ya. Peran lembaga keuangan transaksi yang menyediakan jasa berupa transaksi moneter ya, dalam arti transaksi moneter ini dalam hal tukar menukar uang ya, atau misalnya jual kurs falas ya, valuta asing, rupiah ke dolar ataupun rupiah ke mata uang lainnya ya. Jadi memperlancar ya proses transaksi moneter. Oke, sistem keuangan ini di Indonesia ini dipegang oleh Bank Indonesia. Peranan Bank Indonesia dan Departemen Keuangan yaitu memegang sistem moneter ya. Tapi ini Departemen Keuangan dan Bank Indonesia ini masing-masing berdiri independen ya, tidak saling mempengaruhi ya. Gitu. Jadi tidak ada misalnya Bank Indonesia dalam mencetak uang atau mengedarkan uang
itu dipengaruhi oleh Departemen Keuangan, tidak ya, karena namanya Bank Indonesia atau Bank Sentral itu dia berdiri sendiri ya, jadi tidak ada atas perintah dari instansi manapun ya. Nah, tapi Bank Indonesia dengan Departemen Keuangan ini saling bekerja sama ya. Pertama, bekerja sama mengeluarkan uang kertas atau uang logam, menciptakan uang primer. Uang primer itu uang yang digunakan sehari-hari ya, yaitu ya uang kertas ataupun uang logam ya. Kemudian mengawasi sistem moneter ya, dalam arti mengawasi perdagangan ya. Moneter itu kan perdagangan di Indonesia ini gimana? Apakah barang-barang yang ada di Indonesia ini kebutuhannya pada naik atau tidak ya? Itu namanya sistem moneter ya. Karena kalau barang-barang pada naik ya berarti kan kurs dolar terhadap rupiah juga naik ya. Nah itu perlu diawasi ya, namanya sistem moneter. Mengelola cadangan devisa, betul ya, karena tidak semua pendapatan atau laba atau keuntungan yang diterima oleh Bank Indonesia maupun Departemen Keuangan itu harus disisakan ya, nanti untuk kebutuhan masa datang. Ya, siapa tahu nanti dolar akan naik lagi ya. Nah, itu mengelola cadangan devisa. Ya, sistem perbankan di Indonesia dibagi menjadi beberapa bank. Ada yang namanya Bank Umum, BPR, dan Bank Syariah. Ya, oke. Ini contoh-contohnya nanti akan dibahas. Yang ketiga, lembaga keuangan yang bukan bank. Nah, tadi Ibu sudah bahas bahwa di Indonesia itu ada lembaga keuangan yang bentuknya bank dan bukan bank. Nah, ini lembaga keuangan yang bentuknya bukan bank, ya, yaitu modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian, dana pensiun, asuransi, pasar modal, dan masih banyak lagi. Ya, walaupun mereka bentuknya bukan banking, bukan bank, tapi mereka ini adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada pengertian bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 98. Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya lagi ke masyarakat, ya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, ini sejarah perbankan awal mulanya pasti sudah tahu ya di pertemuan pertama. Munculnya bank karena awalnya ada sistem barter ya, sebagai alat untuk menukar barang ataupun jasa ya. Jadi sebelum munculnya uang pasti diperkenalkan dulu adanya sistem barter ya. Oke, kemudian semakin majunya zaman ya, semakin majunya teknologi, kemudian negara-negara di dunia barulah mengenal uang ya. Nah, uang inilah digunakan sebagai cikal bakal ini ya untuk mempermudah transaksi perdagangan ya. Seperti itu. Nah, dengan adanya uang yang beredar untuk transaksi perdagangan gitu ya. Nah, muncullah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan ya. Oke. Nah, kalau ini sejarah munculnya perbankan atau lembaga keuangan di daratan Eropa. Awalnya di Eropa, kemudian berkembang ke Asia Barat, ya, lalu ke Afrika dan ke Amerika. Ya. Nah, kemudian perkembangan bank di Indonesia pertama karena awalnya ada penjajahan Hindia Belanda ya. Nah, ini jenis-jenis bank ya menurut fungsinya, menurut kepemilikannya, kemudian berdasarkan devisa, non devisa dan dari cara menentukan harga ya. Kemudian dari selanjutnya adalah dari penggabungan bank yaitu merger, penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mendirikan salah satu bank ya. Kalau konsolidasi adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dengan akuisisi, pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berkaitan pengendalian terhadap bank ya. Ini macam-macam lembaga keuangan yang non bank tadi sudah ya, tadi sudah ada contohnya. Oke, kemudian Ibu lanjutkan lagi tadi ya yang jenis-jenis bank. Ini bank umum contohnya banyak ya, seperti Bank Mandiri, BRI, ya, BTN, BCA ya. Kalau Bank Pemerintah Rakyat ini untuk di kalangan pedesaan ya, biasanya untuk bank rakyat gitu ya. Ini biasanya kalau di perkampungan ada namanya BPR. Nah, ini bank ada yang sifatnya pemerintah atau BUMN, ini bank milik swasta, bank milik koperasi, bank umum, dan bank milik campur. Nanti bisa kalian browsing di Google ya.
Kalau bank pemerintah seperti Mandiri, BNI, BRI, bank swasta misalnya Bank BCA, Bank Danamon, Bank Mega. Nah, kalau bank koperasi contohnya apa? Yaitu contohnya adalah Bank Bukopin ya. Nah, ini kalau ini bank umum sama seperti bank swasta ya, atau bank konvensional. Nah, kalau ini bank milik campuran, dia kerjasama atau modalnya berasal dari WNI dan WNA. Ya, contohnya apa? Nanti bisa kalian browsing ya. Contohnya mungkin ANZ, kalian tahu ya, ANZ, Bank ANZ ya, atau mungkin HSBC. HSBC itu kira-kira bank asing atau bank campuran modalnya. Nanti bisa kalian browsing ya. Cuma kalau ANZ Bank atau Bank ANZ Penin Bank itu bank milik campuran ya. Jadi modalnya dari WNA dan WNI. Nah, ini ada lagi perbedaan bank devisa dan non devisa. Nah, kalau bank devisa ini bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi ke luar negeri ya, seperti menerbitkan cek wisata, travel check, kemudian pembukaan atau pembayaran LC, letter of credit ataupun yang lainnya ya. Jadi devisa ini bank yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan ke luar negeri. Kalau non devisa yang tidak memiliki izin, jadi transaksinya hanya di dalam negeri saja ya. Oke, nah ini bank dari segi cara penentuan harga yang sifatnya konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Kalau berdasarkan prinsip konvensional adalah berdasarkan bunga, ya penetapan bunga, bunga kredit atau bunga pinjaman atau bunga simpanan, ya. Kalau kalian kredit motor, mobil ataupun KPR itu kan ada bunganya, ya. Itu dikenal dengan prinsip konvensional, ya. Atau punya kartu kredit, nah itu kan ada bunganya juga ya. Makanya dikatakan dengan adanya bunga itu dikenal dengan prinsip konvensional. Nah, kalau bank yang berdasarkan prinsip syariah itu apa? Yaitu berdasarkan bagi hasil ya sesuai dengan syariat Islam ya. Contoh dari bank syariah apa? Kalian pasti tahu yaitu Bank Muamalat, kemudian Bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia yang beberapa tahun lalu bergabung dari 3 bank syariah ya menjadi Bank Syariah Indonesia atau dikenal dengan BSI. Oke, ini tadi sudah penggabungan usaha bank ya. Oke, mungkin itu saja dulu ringkasan materi untuk hari ini. Untuk lebih lanjut nanti Ibu adakan tanya jawab di forum diskusi di grup WA. Jadi bagi mahasiswa Tangerang yang belum bergabung di grup WA mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan bisa langsung bergabung saja ya. Oke, kalau gitu Ibu akhiri dulu untuk pembelajaran atau materi dari Ibu ya. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran melalui grup WA ya. Terima kasih atas perhatian mahasiswa-mahasiswi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.